Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Renungan pada kesempatan kali ini berjudul Menghentikan Pikiran Jahat. Ya. Menghentikan pikiran jahat. Sebelum saya melanjutkan renungan firman Tuhan, bagi saudara yang belum mensubscribe channel ini, silakan saudara mensubscribe, kemudian saudara tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya ketika saya membuat channel ini, saudara langsung diberitahukan secara otomatis. Ya. Baik saudara sekalian, saya akan lanjutkan. Menghentikan pikiran jahat dari Yesaya pasal 55 ayat 7. Yesaya 55 ayat 7. Ini ayat yang cukup terkenal, terutama ayat yang ke-6. Ya. Saya akan bacakan mulai ayat 6. Walaupun intinya pembahasan saya dari ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7 perhatikan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, kalau kita perhatikan pembacaan firman Tuhan barusan, ya, dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, ya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi, orang fasik harus meninggalkan jalannya yang jahat dan meninggalkan pikirannya atau rancangannya yang jahat. Nah, kenapa orang fasik dikatakan, diperintahkan harus meninggalkan jalannya yang jahat? Sebab kalau jalannya yang jahat itu tidak ditinggalkan atau pikirannya tidak ditinggalkan, Alkitab mengatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11, orang yang jahat akan makin bertambah jahat. Jadi kalau nggak dihentikan, orang yang jahat ya, akan bertambah jahat. Makanya bagi orang yang mencari Tuhan, ya, kalau dia tadi punya latar belakang yang jahat, dia harus menghentikan atau meninggalkan jalannya yang jahat itu. Ada satu terjemahan yang sangat jelas dikatakan begini. Untuk ayat 7, Yesaya 55 ayat 7, versi mudah dibaca dikatakan begini. Orang jahat harus menghentikan hidupnya yang jahat. Jadi, orang jahat harus menghentikan hidupnya yang jahat. Kenapa kalau nggak menghentikan hidupnya yang jahat? Tadi saya katakan, Wahyu 22 ayat 11. Nanti kalau dia nggak menghentikan jalan hidupnya yang jahat, dia akan terus bertambah jahat sampai tidak bisa lagi diperbaiki. Artinya tidak bisa lagi jadi orang baik. Makanya harus dihentikan sedini mungkin, secepat mungkin, ketika dia sadar. Ketika Tuhan berbicara, ketika Roh Kudus berbicara, kemudian dia bertobat mencari Tuhan, dia sendiri harus menghentikan jalannya yang jahat atau cara hidupnya yang jahat. Harus dia sendiri yang berinisiatif menghentikannya, bukan orang lain. Dia sendiri harus punya tekad untuk menghentikannya. Sebab kalau tidak dia hentikan, orang akan bertambah jahat, orang jahat akan bertambah jahat. Saya ulangi lagi, versi mudah dibaca, Yesaya 55 ayat 7, orang jahat harus menghentikan hidupnya yang jahat. Mereka harus menghentikan pikirannya yang jahat. Jadi, menghentikan pikiran yang jahat. Sebab dari pikiran timbul tindakan. Kalau pikirannya jahat, tindakannya pun jahat. Makanya di Matius pasal 15 ayat 19 dikatakan, dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Itu jelas. Dari dalam hati timbul itu pikiran jahat. Makanya harus dihentikan sedini mungkin. Supaya ketika pikiran jahat itu timbul, harus dihentikan sehingga tidak ada tindakan dari pikiran itu.
Sebab orang bertindak itu biasanya 2 kali, di pikiran, kemudian baru ditindakan. Jadi setiap apapun yang dilakukan itu dimulai dari pikiran, baru eksekusi tindakan. Makanya harus menghentikan perbuatan jahat itu dimulai dari pikiran. Pikiran jahat harus dihentikan. Kalau nggak dihentikan, akan terus berlanjut. Dan apabila terus berulang, apa yang terjadi? Orang jahat akan makin bertambah jahat sampai titik tidak bisa balik lagi. Makanya firman Tuhan dari Yesaya ini luar biasa. Orang jahat harus menghentikan hidupnya yang jahat. Mereka harus menghentikan pikirannya yang jahat. Mereka harus kembali kepada Tuhan. Jadi orang yang kembali kepada Tuhan harus berinisiatif menghentikan pikirannya yang jahat. Mereka harus kembali kepada Tuhan dan Dia akan menghibur mereka. Mereka harus datang kepada Allah kita karena Ia mengampuninya. Nah, saudara, yang menarik di sini dikatakan begini ya. Mereka harus kembali kepada Tuhan. Kembali atau datang kepada Tuhan ini memakai bahasa Ibrani shub. Nah, shub ini sering diterjemahkan kembali atau diterjemahkan bertobat. Ya, kata shub ini sejajar dengan kata strevo. Strevo juga diterjemahkan atau diartikan sebagai bertobat. Itu shub bahasa Ibrani artinya berbalik, ya. Reverse, turn over, ya. Turn around, berbalik, ya. Berbalik, turn around, ya. Dari menghadap ke sana menghadap ke sana, ya, 180 derajat. Artinya dari perbuatan yang jahat dia berbalik kepada perbuatannya yang baik. Dari mengikut kuasa kegelapan sekarang mengikut Allah. Itu namanya syub, berbalik. Jadi mengubah arah, mengubah kiblat. Itu orang yang bertobat. Itu sejajar dengan kata strevo yang ada di dalam Matius 18 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Matius 18 ayat ketiga, dikatakan begini. Matius 18 ayat yang ketiga. Lalu berkata, aku, Yesus bilang, berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Nah, kata bertobat di sini dari bahasa Yunaninya strevo, sejajar dengan kata syub. Dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi saudara, kalau mau masuk dalam kerajaan sorga, harus bertobat. Harus berbalik dari yang jahat, berbalik kepada yang baik. Dari kuasa kegelapan kepada kuasa Allah. Itu yang disebut dengan bertobat, berbalik. Ya. Nah, bukan hanya bertobat, berbalik, berubah arah, tetapi juga berubah cara berpikir. Yang disebut dengan metanoia. Jadi mindset berubah. Dari yang jahat menjadi baik. Itu juga bertobat. Nah, jadi selain arahnya dari dunia ini menjadi ke arah sorga, pikirannya juga harus berubah menjadi baik. Makanya dikatakan, ya, orang jahat harus menghentikan hidupnya yang jahat. Mereka harus menghentikan pikirannya yang jahat. Sebab tadi saya katakan, dari dalam hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu perbuatan-perbuatan jahat. Itu berasal dari pikiran. Makanya dalam kekristenan kita harus memperhatikan batin kita. Yesus pernah berkata ketika dia mengajar kepada murid-muridnya, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berbuat zina dengan dia dalam hatinya. Jadi ketika kita baru memandang saja, itu sudah berbuat dosa. Artinya apa? Di pikiran. Itulah sebabnya pikiran kita harus bersih. Dan kita harus berjuang untuk apa? Menjaga pikiran kita, menjaga hati kita tetap bersih. Kalau enggak, saudara, ya, dunia ini begitu banyak pengaruhnya yang mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita punya kecenderungan, ya, untuk berbuat jahat. Daging kita distimulus, dirangsang untuk apa? Mengikuti hawa nafsu, untuk ikut apa? Melakukan sesuatu menurut daging kita, hawa nafsu kita, dan kita sendiri harus menghentikannya. Dimulai dari mana? Pikiran. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita
bisa menghentikan pikiran jahat kita. Sebab kalau pikiran jahat tidak dihentikan, dia akan terus berkembang dan akan menguasai kita sampai kita jahat dan tidak bisa kembali lagi untuk menjadi orang baik. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya saudara, kita harus menghentikan pikiran jahat. Tadi seperti dikatakan di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-19 dikatakan, karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi yang tadi itu, yang dimulai dari pikiran jahat, itu akan menajiskan, artinya mengotorkan orang itu. Dan kalau tidak bertobat, tidak menghentikan, tidak berbalik melakukan hal yang baik, itu akan mengotorkan. Ya. Akan menajiskan orang, saudara. Ya. Saya perhatikan, ada penceramah atau rohaniawan, itu kata-katanya kasar, kata-katanya kotor, kata-katanya jahat, kata-katanya mengutuk, kata-katanya menghujat. Itu kenapa? Sebab pikirannya juga jahat, hatinya jahat, sehingga apa yang keluar itu juga jahat. Meskipun dibungkus dengan jubah yang kelihatannya rohani, tetapi ketika kata-katanya yang keluar dari mulutnya ini, kata-kata hujat, kata-kata makian jahat, bahkan mengancam, itu karena timbul dari hati yang jahat. Nah, kalau saudara mendengar firman Tuhan seperti ini, mari kita bertobat, kita berbalik arah, kita kembali kepada Tuhan. Sebab orang yang mencari Tuhan harus menghentikan pikirannya jahat. Kalau pikirannya yang jahat tidak dihentikan, dia akan melahirkan tindakan-tindakan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat yang tadi seperti yang saya katakan. Sampai satu titik tidak bisa lagi berbuat baik. Nah, untuk itu kita harus belajar untuk menghentikan pikiran jahat ketika dia timbul. Inilah perjuangan kita seumur hidup. Bagaimana kita bisa menghentikan pikiran jahat. Saya percaya bersama dengan Roh Kudus, kita bisa menghentikan pikiran yang jahat. Sehingga menggantikan dengan pikiran yang baik. Untuk itu, saudara sekalian, kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang akan menguduskan kita. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang bisa menguduskan kita, itu adalah firman Tuhan. Melalui Roh Kudus, dia akan bekerja di dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita, pikiran yang memuliakan Tuhan. Itulah yang disebut dengan bertobat atau berbalik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.